Yesus kekuatan kita. Di dalam hidup ini, manusia memiliki banyak pilihan yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Yang bisa menjadi kekuatan juga dalam kehidupannya. Ada orang yang mengandalkan kekuatan fisiknya. Ada juga orang yang mengandalkan harta kekayaannya. Ada juga orang yang mengandalkan kepintaran akal budinya. Ada juga orang yang mengandalkan relasi yang bisa menolong dirinya. Tapi semua itu bersifat semu dan sementara. Begitu harta kekayaannya lenyap atau orang yang diandalkan ternyata sudah tidak ada, maka imannya dan hidupnya mengalami goncangan yang keras. Kabar baik, kita punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan yang bisa kita andalkan, yang tidak pernah mengecewakan dan bahkan tidak pernah gagal. Firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, pemazmur berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam bahasa Inggris dikatakan lebih menarik. God is our refuge and strength. A very present help in the trouble. Tuhan ada perlindungan dan kekuatan kita. Penolong yang setia di masa kesesakan. Dialah penolong yang tidak pernah terlambat di masa sulit. Saya mau bagikan ada 3 kemampuan Tuhan yang bisa kita andalkan. Yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Yang pertama, Tuhan itu omnipresence. Tuhan ada di mana saja. Tuhan maha hadir. Tuhan itu setia. Mungkin orang tuamu melupakan engkau. Pasanganmu meninggalkan engkau. Orang yang kau kasih meninggal dunia. Tapi Tuhan setia. Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu menemani kita. Menghibur dan bahkan menguatkan. Dalam hidup kita 24 jam 7 hari. Dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Lebih canggih dari CCTV yang hanya cuma bisa memantau. Sedangkan Tuhan bukan cuma memantau hidup kita, tetapi juga meluputkan kita dari maut ataupun tangan orang jahat. Yang dahsyat, Tuhan itu sanggup mengubah rencana jahat seseorang menjadi kebaikan. Bahkan kesimpulan daripada Yusuf setelah melewati begitu banyak kejahatan dari pihak orang lain. Dalam Kejadian 50 ayat 20, manusia bisa mereka-reka yang jahat kepadaku. Tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Jadi jangan takut dengan orang-orang jahat. Tuhan maha hadir. Semakin jahat orang itu sama kita, semakin Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Semakin orang itu sedikit jahat sama kita, semakin kita bahkan mungkin gak bisa merasakan mujizat yang kita bisa terima. Kita akan lihat karya Tuhan yang begitu besar semakin orang itu jahat. Maka kita akan mengalami promosi, berkat, dan kebaikan Tuhan. Juga jangan menjadi self pity. Jangan selalu mengasihi diri sendiri bahwa saya ada seorang sebatang kara. Gak ada orang yang memperhatikan aku. Gak ada orang yang menolong aku. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita karena dia maha hadir. Yang kedua, kekuatan Tuhan yang bisa kita andalkan dan menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan itu omniscience. Tuhan itu maha tahu. Dia tahu segala-galanya. Dia Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia tahu hidup kita. Dia sangat mengenal kita. Dia tahu tanggal ulang tahunmu. Dia tahu tanggal pernikahanmu. Dan dia tidak pernah lupa untuk memberikan hadiah untuk kita. Dia juga tahu kapasitasmu. Dia tahu lelahmu. Dia tahu kesulitanmu. Dia tahu masalah yang berat yang kau pikul. Dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu yang menjadi bahkan kebutuhan rumah tanggamu. Dia juga tahu engkau butuh kerja. Engkau perlu bayar uang sekolah buat anak-anak. Engkau perlu bayar hutang. Dia juga tahu bahwa engkau mau menikah. Dia tahu bahwa engkau akan melahirkan anak. Dia sanggup untuk mencukupi semuanya itu. Yang menarik, berkat Tuhan itu tidak pernah sama. Semakin besar kebutuhan kita, semakin besar pula berkat yang akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Dia juga tahu sakit penyakitmu. Dan dia sanggup untuk menyembuhkan.
Yang perlu kita lakukan adalah kita mulai curhat kepada Tuhan. Supaya beban-beban ini jangan kita pikul sendirian. Maka Dia akan memberikan apa saja yang kita minta. Dia akan mengaruniakan apa saja yang kita cari. Bahkan Dia akan membuka pintu ketika kita mengetuk pintu kepada Tuhan. Dia tahu kekecewaan kita, Dia tahu kekhawatiran kita, Dia tahu kelemahan kita, bahkan Dia tahu bagaimana perasaan kita. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu dan mengenal kita. Curahkan semua pahit hidupmu kepada Tuhan. Jangan kau pikul sendirian jadi berat. Izinkan Tuhan memikul beban kita supaya kita kuat kembali. Maka Tuhan sanggup mengubah kepahitan menjadi kesaksian. Tuhan sanggup mengubah kelemahan menjadi kelebihan. Tuhan sanggup mengubah pergumulan menjadi berkat. Karena Tuhan mampu dan Dia Maha Tahu. Yang ketiga, kemampuan Tuhan yang bisa kita andalkan dan menjadi sumber kekuatan Tuhan itu omnipoten, maha kuasa. Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala-galanya yang manusia tidak bisa lakukan. Dia tidak pernah gagal, Dia teramat hebat, Dia teramat dahsyat, dan Dia mampu mengubah segala sesuatu menjadi baru. Dia pemberi solusi karena Dia the creator, pencipta. Inilah satu-satunya sumber kekuatan dan harapan di tengah-tengah perjalanan hidup yang lepas kadang-kadang dari kendali kita, yang tidak sesuai dengan rencana kita. Kadang hidup ini berjalan tidak sesuai dengan harapan dan rencana kita. Kita ingin sehat, tiba-tiba malah diserang oleh sakit penyakit. Kita sudah punya banyak rencana, tiba-tiba orang yang kita cintai meninggal dunia. Kita ingin memiliki hubungan yang bertahan, tiba-tiba hubungan kita malah berakhir dengan sangat mengenaskan. Kita ingin mencari nafkah melalui pekerjaan, tiba-tiba malah terpaksa harus mencari pekerjaan yang baru. Dalam hidup ini, kita tidak bisa kendalikan. Kita perlu izinkan Tuhan bekerja di balik layar. Dia sutradara yang the best. Kita gak usah komplain dengan situasi keadaan yang sedang kita hadapi. Karena Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur dalam rumah tanggamu. Dia sanggup mengubah badai yang bergelora menjadi tenang. Dia sanggup mengubah sakit penyakitmu menjadi kesaksian. Dia sanggup mengubah kekuranganmu menjadi kelebihan. Dia sanggup mengubah yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita.